Shalom saudaraku, kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkatinya. Saudara, di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, kemarin kita sudah belajar tentang yang dikasihi, dihajar, ditegur ya supaya bertobat. Nah, sekarang ayat yang berikutnya, ayat 20 berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tok, 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 tok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jadi orang yang mendengar suara itu orang yang di dalam ya, di dalam rumah, mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Aku di sini Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok, tok, 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 tok. Jikalau ada orang dengar suara Tuhan dan membukakan pintu. Jadi yang buka siapa? Yang buka yang ada di dalam rumah, saudaraku ya. Tuhan Yesus yang tidak dobrak gitu enggak ya. Jadi Tuhan cuma mengetok. Ada lagunya, saudaraku. Di pintu hatimu Tuhan memanggil, ya. Itu kira-kira gambaran dari ayat ini. Kemudian dilanjutkan, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya akan bahas tentang makan dulu, saudaraku ya. Makan itu adalah kegiatan yang paling sehari-hari gitu ya. Suatu kegiatan yang rutin dan sehari-hari dan tidak bisa tidak harus ada di dalam sebuah rumah tangga. Betul ya? Jadi dalam sebuah rumah itu pasti ada saat-saat makan. Nah, di sana Tuhan akan ada bersama-sama dengan dia. Saudaraku, makan ini mewakili semua aktivitas hidup seseorang. Orang kalau nggak makan kan mati, saudaraku ya. Jadi ketika bekerja, ketika apa, Tuhan ada terus menyertai. Ia bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Jadi aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan menyertai kita pada waktu kita makan. Pada waktu kita melakukan kegiatan apa saja. Tapi diawali dengan kalimat, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Seringkali, saudaraku, ayat ini dipakai di dalam berita-berita penginjilan. Dan tidak salah, saudaraku, ya. Orang-orang yang belum terima Kristus, orang-orang yang belum percaya Yesus, dengar firman ini, tergerak hatinya, tersentuh hatinya, kemudian mereka mau membuka hati dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita lihat konteks dari ayat 20, surat kepada jemaat Laodikia ini, berarti ini kan Laodikia, saudaraku. Ya, Tuhan berbicara kepada Laodikia, menyampaikan firman ini kepada Laodikia, yang adalah gereja Tuhan. Gereja yang seperti apa? Gereja yang merasa kaya dan memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan melihat kamu tuh malang, melarat, miskin, buta, telanjang, itu di pemandangan Tuhan ini sudah kita bahas kemarin. Tuhan mengetok di pintu Laodikia, saudaraku. Ini menyedihkan sekali. Berarti ada kegiatan gereja, bahkan mereka merasa tidak kekurangan apa-apa, tapi Tuhan Yesus ada di luar. Pada waktu mereka pesta dan makan, Tuhan ada di luar. Pada waktu mereka nyanyi-nyanyi, sukacita, Tuhan ada di luar. Ngetok-ngetok dan pintu tidak dibukakan. Sedih ya, saudaraku. Ayat ini ayat sedih sebetulnya. Ayat yang melo ini, yang menyedihkan hati. Karena apa? Ya bayangkan, saudara, Tuhan yang mestinya jadi raja, mestinya jadi segala-galanya dalam sebuah jemaat atau gereja, malah ada di luar, ketok-ketok pintu, nggak dibukain lagi. Sampai Tuhan berkata, kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk
mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudaraku, dijauhkan kiranya kita dari posisi seperti Laodikia, baik secara korporat maupun secara pribadi. Kita melayani Tuhan, khotbah, wah hebat, nyanyi, puji-pujian, tapi Tuhan Yesus nggak ada di dalam hidup kita. Dia ngetok-ngetok, kita nggak dengar, saudaraku. Kita pesta sendiri, Tuhan nggak ikut makan, nggak ikut pesta bersama dengan kita. Ini menyedihkan sekali, dan dijauhkan kiranya ayat ini dari kehidupan saudara dan saya. Mari kita bertobat. Kalau sampai benar-benar hidup kita ini tanpa Kristus. Kristus ada di luar. Menyedihkan ya. Saya ingat, saudaraku, ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh almarhum evangelis terbesar sepanjang abad, ya, saudaraku, Reinhard Bonnke. Ya, buat saya dia yang paling hebat lah. Karena puluhan juta orang-orang Afrika yang dimenangkan, diselamatkan karena pelayanan dari almarhum Reinhard Bonnke ini. Nah, satu kali Reinhard Bonnke memberikan sebuah ilustrasi dalam khotbahnya dan saya tidak bisa lupa, saudaraku. Dia cerita begini, ketika tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua, ada sepasang kekasih yang bertunangan, muda-mudi. Taruh kata namanya yang pria Martin, yang wanita namanya Lisa. Martin dan Lisa ini menjalin cinta dan mereka bertunangan dan mereka berencana untuk menikah, saudara. Tapi tiba-tiba terjadi pecah perang di Jerman pada waktu itu, dan Martin sebagai seorang laki-laki, dia diterima panggilan untuk dinas militer, saudara. Jadi apa itu namanya? Wajib militer ya, dia harus jadi tentara. Ya sedih, saudaraku, mereka berpelukan karena itu bahaya ya. Banyak yang berangkat dan kemudian berangkat perang dan kemudian tidak pulang ya. Jadi mereka sedih ya, menangis, berpelukan ya. Tapi Martin berkata, Lisa, kekasihku, aku doakan aku supaya aku selamat. Aku akan selalu mengingat engkau di mana saja dan kapan saja, dan aku berjanji aku akan pulang. Nah, saudaraku, kemudian dia berangkat, dia mengikuti wajib militer dan dia berperang. Nah, dalam Perang Dunia Kedua itu kita tahu bahwa pada akhirnya Jerman kalah, saudara. Jadi Jerman dibom ya, dan dikalahkan, saudara. Bagaimana dengan nasib dari si pemuda yang bernama Martin ini? Dia bersama dengan grup atau kelompok tentara yang ada di medan perang itu tertawan oleh Rusia pada waktu itu. Tertawan dan dia dijadikan tawanan. Nah, saudaraku, hidup sebagai tawanan perang itu sangat menderita. Salah sedikit dihajar, digebuki, makan juga seadanya, disuruh kerja paksa lagi, ya rodi. Jadi dia disuruh mencangkul itu selokan gitu ya, ketika dibutuhkan akan adanya saluran, dia suruh kerja paksa, diawasi oleh tentara-tentara musuh, dan kalau kerjanya nggak baik dicambuk, saudaraku, ditendang, dihajar, jadi sangat menderita. Ya itulah perang, saudara. Nah, si Martin ini setiap kali dia kerja, dia sudah kelelahan, hampir pingsan, tiba-tiba terbayang di wajahnya akan kekasihnya, Lisa yang cantik, yang menunggu dia dengan setia di kotanya, di Jerman. Dan itu membangkitkan semangat, dia berkata, Lisa, aku akan bertahan dan aku pada waktunya akan kembali kepadamu. Ketika dia ada di dalam penjara, dia teringat akan Lisa, terbayang wajah sang tunangan ini. Nah, itu membuat dia bertahan, saudaraku. Dan tiba-tiba perang selesai dan banyak teman yang gugur, tapi karena ya beruntung dan karena semangat yang kuat untuk bisa kembali kepada kekasihnya,
Martin ini akhirnya bisa bebas, saudaraku, tetap hidup. Dia pulang ke kotanya. Dia lihat kotanya, waduh kaget saudara. Udah ada rumah hancur, ada gedung yang dikena bom, wadah hancur semua. Nah, kemudian dia cari rumahnya Lisa, rumah sang kekasih. Ternyata rumahnya Lisa masih utuh. Daerah rumahnya Lisa termasuk daerah yang selamat. Wah, dia senang sekali. Dia berlari dengan begitu bersukacita menemui sang kekasih. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Dia ketok pintu dengan hati yang meluap-luap. Karena sebentar lagi dia akan berjumpa dengan sang kekasih yang dicintai, yang dikasihi, dan yang membuat dia dapat bertahan hidup selama dia dalam penawanan. Nah, dia ketok pintu, kok nggak ada yang buka. Sampai lama dia ketok pintu. Dan tiba-tiba pintu dibuka, saudaraku. Dan benar apa yang dia impikan selama dia menjadi tawanan perang, selama dalam penderitaan bertahun-tahun, ada di depannya. Seorang wanita cantik dengan rambut pirang yang berdiri di hadapannya. Inilah kekasih hatinya, Lisa. Dan ketika si Martin ini mau maju untuk memeluk Lisa, dan dia memanggil Lisa, inilah aku Martin, kekasihmu. Lisa itu memasang wajah yang aneh, kemudian mundur, saudara, dan mencegah, berkata, Martin, stop Martin. Kaget Martinnya. Kenapa Lisa? Bukankah kita sudah bertunangan? Bukankah aku sudah berjanji untuk kembali? Dan sekarang ini aku menggenapi janjiku bahwa aku kembali pulang ke hadapanmu. Lisa seperti memasang wajah kebingungan, tetapi juga wajah yang aneh. Tiba-tiba dari dalam, saudaraku, ada suara seorang laki-laki. Lisa, siapa tamu yang datang itu? Ternyata Lisa sudah punya penggantinya, pengganti dari Martin. Lisa sudah punya, siapa saudaraku? Sudah punya suami baru. Ya tentunya, si Martin hancur hati. Si Martin melihat itu, dia mendengar penjelasan dari Lisa, dan akhirnya dia pulang dengan hati yang remuk. Saudaraku, ini adalah sebuah ilustrasi saja. Dan ilustrasi macam ini banyak terjadi. Tapi bukankah itu mirip dengan apa yang ditulis di dalam ayat tadi? Bahwa Tuhan Yesus mengetuk. Mengapa kita tidak membuka pintu bagi dia? Barangkali di dalam sudah ada yang lain, yang lebih kita kasihi dibanding dia. Tuhan setia, dia ketok pintu, dia ingin hidup bersama dengan kita. Tapi kita, apakah merindukan dia? Atau ada yang lain yang lebih kita cintai, lebih kita kasihi? Renungkan, saudaraku. Renungkan. Tuhan Yesus memberkati.